Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Plan yang dirilis di bulan Januari tahun 2023. Film ini menceritakan bagaimana seorang pilot sebuah pesawat yang sedang diterbangkan dari Singapura menuju Tokyo harus mendapatkan sebuah bencana yang tidak terduga. Karena badai yang menerpa, sang pilot harus memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Pulau Antah Berantah. Ternyata pulau tersebut dihuni oleh kelompok pemberontak yang sangat barbar. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama pilot Brodie Torrance. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, Brodie menyempatkan untuk video call dengan anak perempuannya. Kemudian Brodie pun nantinya akan ditemani oleh co-pilot yang bernama Samuel dan kepala pramugari yang bernama Laura. Perjalanan yang akan ditempuh oleh Brodie yakni dari Singapura menuju Tokyo. Tak lama kemudian, Laura menginformasikan kepada Brodie bahwa ada seseorang penumpang yang ingin bertemu dengan Brodie. Ternyata itu adalah agen FBI yang meminta izin kepada Brodie untuk membawa seorang tersangka pembunuhan yang bernama Gasper untuk ikut di dalam pesawat tersebut. Mendengar hal itu, Brodie sempat menolaknya karena hal itu akan mengganggu penumpang yang lainnya. Akan tetapi agen FBI tersebut meyakinkan bahwa dirinya akan senantiasa terjaga mata dan telinganya untuk mengawasi Gasper, dan tentunya agar tidak membahayakan penumpang yang lainnya. Dan pada akhirnya, Brodie mempersilahkan buronan tersebut untuk bisa naik pesawatnya. Kemudian, Brodie menyempatkan untuk berbincang santai dengan pramugari lainnya sebelum melakukan penerbangan. Setelah itu di ruang kokpit, Brodie dan Samuel mulai menerbangkan pesawatnya. Mereka berdua telah menyadari bahwa akan menghadapi badai yang cukup besar. Dan ternyata spekulasi serta perhitungan mereka tidak salah. Akan tetapi Brodie dan Samuel tidak menyadari bahwa badai yang akan mereka lewati itu sangat besar dan menyeramkan. Terlihat awan hitam di hadapan mereka serta hujan petir dan gelap. Guncangan-guncangan terjadi, bahkan ketika Brodie ingin memperingatkan para penumpangnya. Ia harus mengalami benturan tepat di kepalanya. Setelah itu Brodie kembali masuk ke dalam kokpit. Tidak bosan-bosannya, Brodie mengingatkan kepada para penumpang untuk tetap mengencangkan sabuk pengaman. Di dalam ruang kokpit, Brodie mencoba menelpon atasannya untuk meminta izin lebih tinggi untuk menghindari badai. Begitupun Brodie melihat ada sebuah pulau yang dimana dirinya dan Samuel bersepakat untuk landing di pulau tersebut. Dengan keahlian yang cukup mumpuni, mereka berdua pun berhasil landing di pulau tersebut. Di sisi lain, pihak kantor maskapai mendapatkan sebuah fakta bahwa ada pesawat yang hilang kontak dengan pihak operator. Sehingga mereka berupaya untuk mencari di mana keberadaan pesawat komersil tersebut. Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ataupun jalur yang dilalui oleh pesawat komersil. Scene berganti, Kapten Brodie mulai berbincang dengan para awak lainnya untuk membicarakan bagaimana manajemen bertahan hidup dengan makanan yang tersisa seadanya. Termasuk bagaimana melakukan kontak dengan pihak luar untuk mengabarkan kondisi saat ini. Kemudian, Samuel dan Brodie mencoba memperbaiki kerusakan pesawat dengan alat seadanya. Mereka berdua pun menyadari bahwa tidak akan mungkin melakukan penerbangan kembali karena bahan bakar pesawat sudah menipis, serta mereka tidak memiliki cadangan untuk digunakan. Setelah itu, Brodie dan Samuel mencoba mencari titik koordinat di mana mereka berada. Dengan jawaban, ternyata saat ini pesawat berada di pulau kecil di negara Filipina. Tidak hanya itu, ketika mengetahui bahwa pesawat landing di pulau tersebut, Samuel langsung mengatakan beberapa fakta. Karena pulau tersebut dihuni oleh kelompok militan atau teroris yang sangat brutal. Tidak hanya itu, pemerintah dan pihak militer pun tidak berani untuk mengusik kelompok tersebut. Setelah mendengar hal itu, Brodie langsung bergerak untuk mencari bantuan dibantu oleh si tersangka Gasper.
Di sisi lain, terlihat bagaimana kelompok militan tersebut yang dipimpin oleh seorang pria bernama Junmar. Ada seorang warga yang melaporkan kepada Junmar bahwa dirinya telah melihat ada sebuah pesawat yang landing di sebuah hutan. Sehingga Junmar memutuskan untuk menyuruh anak buahnya untuk segera mengecek hal tersebut. Karena ditakutkannya itu adalah sebuah pesawat militer yang akan menyerang kelompok Junmar. Kembali lagi Brody dan Gasper melakukan perjalanan dengan jalan kaki melewati sebuah hutan. Terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Diketahui bahwa di sini ternyata Gasper adalah mantan pasukan elit militer Amerika 15 tahun silam. Tak lama kemudian ketika Brody sedikit lengah, ternyata itu dijadikan kesempatan untuk Gasper melarikan diri. Karena hal tersebut, Brody terpaksa melakukan pencarian pertolongan seorang diri. Kemudian Brody berhasil menemukan sebuah gudang dan di sana ada sebuah telepon. Hal yang dipikirkan pertama kali adalah menelpon pihak maskapai pesawat. Anehnya, pihak maskapai malah tidak percaya dan menganggap telepon dari Brody adalah telepon iseng-iseng aja. Sehingga Brody mencoba untuk menelpon anak perempuannya dan memberikan titik koordinat pulau tersebut. Tak lama kemudian, datanglah anggota kelompok militan menyerang Brody. Beruntungnya tidak hanya menjadi seorang pilot saja, Brody ternyata memiliki skill bertarung yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah berhasil mengalahkan pria tersebut, Brody sedikit terpojokkan. Akan tetapi, Gasper datang dengan menembakkan senjatanya. Sebelumnya Gasper sengaja bergerak sendiri untuk mendapatkan senjata dari pihak militan. Kemudian scene berganti di tempat lain di kantor maskapai. Akhirnya para petinggi maskapai berhasil mendapatkan petunjuk dari anaknya Brody yang memberikan titik koordinat di mana pesawat berada. Sehingga mereka memutuskan untuk mengutus beberapa pembunuh bayaran untuk menyelamatkan para penumpang dan awak pesawat. Kembali lagi Brody dan Gasper tidak sengaja menemukan sebuah kamera yang masih aktif. Mereka mencoba melihat tayangan video di kamera tersebut. Ternyata itu memperlihatkan bagaimana kelompok militan mengeksekusi tawanannya dengan sangat brutal. Melihat tayangan tersebut membuat Brody khawatir akan keselamatan penumpangnya sehingga bergegas untuk kembali ke pesawat. Di sisi lain, di pesawat di mana para penumpang berada, mereka merasakan gembira karena melihat beberapa mobil datang mendatangi mereka. Ternyata mobil tersebut adalah mobil Junmar dan anak buahnya. Tanpa ada aba-aba apapun, semuanya berubah ketika Junmar dan anak buahnya melontarkan beberapa serangan. Semua kejadian itu dilihat langsung oleh Brody dan Gasper. Gasper mencoba menahan Brody untuk tidak melakukan gerakan apapun. Karena itu sama saja seperti bunuh diri. Alhasil ketika kelompok Junmar sudah membawa para penumpang menggunakan bis miliknya, Brody dan Gasper mulai bergerak menyerang kepada sisa anggota kelompok Junmar. Brody mencoba menginterogasi salah satu pemberontak untuk mendapatkan informasi keberadaan markas Junmar. Setelah pria tersebut memberikan alamat di mana markas berada, kemudian Brody mencoba meninggalkan jejak di pesawat untuk memberikan informasi alamat markas Junmar. Hal tersebut dilakukan jikalau bantuan telah datang, maka bantuan tersebut akan menyusul Brody dan Gasper yang sedang melakukan penyelamatan kepada sisa penumpang yang telah diculik oleh kelompok Junmar. Sesampainya di markas Junmar, Brody dan Gasper mulai melakukan pembunuhan senyap kepada siapa saja penjaga di sana. Setelah beberapa kali berhasil menghabisi anak buah Junmar, akhirnya Brody dan Gasper berhasil menemukan para penumpang dan menggiring mereka semua ke dalam bis untuk melakukan pelarian. Akan tetapi rintangan tidak berhenti menerpa karena akses jalan keluar sedang dijaga ketat oleh anak buah Junmar. Sehingga Brody menawarkan diri untuk menjadi umpan kepada Junmar dengan sebuah kesepakatan menukar nyawanya dengan para penumpang. Tawaran tersebut tidak dianggap serius oleh Junmar dan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Brody. Beruntungnya tim penyelamat atau bantuan telah datang tepat waktu, sehingga baku tembak dengan pihak Junmar pun tidak terelakkan.
sini pula Brody berhasil diselamatkan oleh pasukan bantuan. Selain itu, pasukan penyelamat membawa para penumpang beserta Brody dan Gasper kembali lagi ke pesawat sebelum kelompok militan kembali menyerang. Sesampainya di pesawat, pasukan penyelamat sudah menyadari bahwa kelompok militan akan segera menyerang mereka kembali. Sehingga pasukan penyelamat, Brody serta Gasper memutuskan untuk menjaga serta membuat barikade pertahanan dari serangan Junmar dan anak buahnya. Setelah berhasil memindahkan para penumpang ke tempat yang aman, tak lama kemudian pihak Junmar pun telah datang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Alhasil baku tembak di kedua pihak pun terus berlangsung bergantian. Ada sebuah fakta, Brody dan para penumpang hanya memiliki waktu 10 menit untuk melakukan take off pesawat. Karena jika lebih dari itu, kemungkinan mereka untuk selamat tidak bisa diharapkan. Setelah beberapa waktu berlalu, waktu pun tersisa 2 menit. Di sini Gasper menyuruh kepada Brody untuk segera bergegas pergi dengan maksud Gasper rela menjadi benteng terakhir dan tidak ikut untuk naik pesawat. Karena Gasper menyadari bahwa dirinya adalah seorang tawanan. Kemudian ketika Brody berlari menuju pesawat, sayangnya kaki Brody harus tertembak karena ulah Junmar. Bersama dengan Samuel, Brody mulai menyalakan pesawat tersebut. Sedangkan di sini Gasper padahal memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi, Gasper melihat ada sekantong uang yang banyak, kemungkinan uang tersebut adalah bayaran milik pasukan penyelamat. Berlanjut, pesawat pun siap melakukan take off, tetapi anak buah Junmar mulai mengeluarkan bazooka untuk menghentikan pesawat. Akan tetapi, Gasper berhasil mengheadshotnya. Tidak berhenti di situ, Junmar mencoba melakukannya sendiri dengan bazooka sebelumnya. Sayangnya Brody tidak sebodoh itu dan berhasil menghabisi Junmar dengan menggunakan roda pesawat untuk menghantamnya. Selain itu, Gasper mencoba untuk melarikan diri karena kelompok militan terus berdatangan. Scene berlanjut, Brody dan Samuel mulai kembali mengeluarkan skillnya dan berhasil melandingkan pesawat di bandara terdekat. How bad? Ordering stall rate. This is as fast as you'll go. Help me on the brakes, Deli. Para petugas di sana bergegas mengecek bagaimana kondisi penumpang serta awak pesawat. Scene terakhir, scene memperlihatkan Kapten Brody yang duduk di tangga pesawat sambil tak percaya karena telah melewati kejadian yang luar biasa. Dan film pun tamat.